Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, kelas 063 kelompok B1. Saya Handayani Handres SPD dari SD Negeri Karangpucung 05 berperan sebagai supervisor. Di sebelah kiri saya Weni dari SD Negeri Ciporos 01 akan berperan sebagai coach. Di sebelah kanan saya Sarah Priani, saya dari SD Negeri Pangawanan 2, saya berperan sebagai coach. Demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Handayani. Bagaimana nih kabarnya, Bu Weni? Alhamdulillah, saya baik. Bu Handayani bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Begini, Bu Weni. Hari ini kan Bu Weni mau melakukan proses coaching ya. Tetapi sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Weni. Boleh kan? Boleh, silahkan Bu. Jadi begini Ibu, selama proses coaching ini nanti baik coach maupun coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian apakah nanti jawaban yang diberikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Weni sampaikan. Dan kemudian dari jawaban tersebut, apakah coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa ya Bu Weni, untuk menyesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang akan saya tanyakan ke Bu Weni. Boleh kan? Tentu saja boleh, Ibu. Baik Ibu, yang pertama dalam proses coaching ini, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan? Ya baik Bu Handa, jadi dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Weni, jadi ada 3 kompetensi nih yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari 3 kompetensi itu, mana yang akan lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Mungkin nanti saya akan menggunakan 2 kompetensi ya Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Weni. Jadi, kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik, kemudian indikator ketercapaian atau tujuan pembelajaran yang diinginkan sendiri oleh Bu Weni seperti apa? Ya, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai nantinya adalah coachee itu sendiri bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Oke, jadi indikator ketercapaiannya nanti, coachee akan dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Weni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silahkan nanti Bu Weni melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Siap Bu Handayani. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Ibu Weni. Bagaimana Bu Sarah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Weni, tetapi ada sesuatu nih Bu Weni. Pantas ini Bu Sarah kelihatannya murung sekali. Ada apa Bu, bisa diceritakan kepada saya, silahkan. Jadi Bu, saya mau cerita loh Bu ya tentang masalah yang ada di kelas saya, di sekolah saya Bu Weni. Oke, baik Bu, kita ini punya waktu istirahat 15 menit. Kita bisa mengobrol mengenai permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Sebenarnya permasalahan seperti apa sih Bu yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini ya Bu ya, saya itu melihat di sekolah saya bahwa budaya positif yang telah saya sepakat itu kurang diterapkan secara maksimal Bu. Begitu. Jadi Bu Sarah melihat bahwa di sekolah Ibu budaya positifnya itu kurang diterapkan secara maksimal. Mengapa merasa seperti itu Bu Sarah?
Bu, begini ya Bu ya, cerita sedikit ya Bu ya. Iya. Yang pertama saya itu melihat peserta didik saya ada beberapa lah ya Bu ya, itu tidak melakukan piket Bu, tidak membersihkan kelas ya Bu ya, dengan alasan itu anak datangnya kesiangan. Nah, terus yang kedua itu anak itu masih membuang sampah yang sembarangan Bu. Aduh, bagaimana ini Bu? Padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampah Bu. Serta yang ketiga ya Bu ya, masih ada anak yang cuek, tidak mau menyapa Bu, pas-papasan dengan guru-guru yang lain gitu loh Bu. Oh begitu, jadi Bu Sarah merasa kalau hal-hal tersebut itu masih sering terjadi di sekolahan. Kira-kira menurut Bu Sarah itu siswa itu kurang disiplin dalam menerapkan budaya positifnya itu kenapa? Alasannya apa? Begini ya Bu, memang benar ya Bu ini ya, hal tersebut masih terjadi apa ya Bu ya. Saya itu lagi mencari tahu kenapa sih anak itu melakukan seperti itu ya Bu ya. Nah, saya itu sudah berbicara dengan wali kelasnya dan juga saya sudah berbicara dengan teman sejawat ya Bu ya. Dan saya itu meminta pendapatnya. Nah, dan sarannya bagaimana siswa tersebut itu harus berbuat baik ya Bu ya. Dan ternyata mereka itu menyadari bahwa siswa-siswa tersebut itu belum menyadari apa budaya positif itu ada di sekolah itu dan belum bisa menerapkannya Bu. Jika Bu Sarah sudah tahu permasalahannya, kira-kira mengapa masih ada siswa yang kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah? Nah, sekarang kira-kira Bu Sarah punya rencana apa supaya permasalahan itu tidak terjadi lagi? Oke Bu, saya ini mempunyai rencana lagi ya. Rencana yang pertama itu saya akan melakukan melalui apa ya Bu ya, penyampaian pesan WA atau di grup ya Bu ya. Yang pertama bersosialisasi melewat WA, atau juga saya bisa pada saat saya menjadi pembina upacara Bu, saya akan menyampaikannya di upacara setiap hari Senin, dan ketika pembelajaran juga saya akan menyampaikannya, dan juga keteladanan dari Bapak Ibu guru dalam memberikan contoh disiplin seperti itu Bu. Ide yang luar biasa Bu Sarah, idenya sudah bagus. Kemudian kira-kira akan kapan dilaksanakannya? Saya akan segera Bu, saya akan segera menyampaikan ini Bu. Semoga dalam penerapannya minggu-minggu ini lah Bu ya, penerapan budaya positif ini minggu-minggu ini saya akan terapkan Bu. Nah, mulai bulan depan atau bulan ini ya Bu ya, bulan ini sudah dilaksanakan dengan melibatkan semua warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru gitu Bu. Luar biasa sekali ini Bu Sarah. Mudah-mudahan rencananya Bu Sarah ini bisa terlaksana dan terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Kemudian saya juga nanti ingin melihat hasilnya sesegera mungkin. Dan dari rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan nih, kira-kira ya komitmen apa yang Ibu miliki untuk bisa mewujudkan rencana tersebut? Baik Bu, ya semua itu pasti punya komitmen ya Bu ya. Komitmen saya itu akan memberikan teladan bagi siswa saya Bu, dan juga saya akan menerapkan budaya positif bersama-sama dengan seluruh warga sekolah Bu. Luar biasa sekali ini. Nah Bu Sarah, kira-kira nih, kita kan dari tadi sudah berbincang-bincang, apakah Ibu Sarah sudah mendapatkan sesuatu atau hasil dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah merasa plong, saya merasa lega ya Bu ya. Apalagi saya sudah menceritakan semua permasalahan saya kepada Ibu ya. Dan saya juga harus memperhatikan perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bu. Oke, baik Ibu, mungkin sudah cukup perbincangan kita hari ini ya. Tetap semangat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Semangat untuk menjadi teladan bagi siswa-siswa di sekolah. Siap Bu, terima kasih Bu Weni sudah mau memberikan waktunya untuk saya ya, dan juga bersedia mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Weni, saya akan bersemangat untuk memajukan sekolah saya Bu ya. Terima kasih Bu Weni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sarah. Baik Bu Eni, tadi proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan coachingnya Bu Sarah ya. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Handayani, tadi proses coachingnya bersama dengan Ibu Sarah lancar, dan hari ini ternyata Bu Sarah memunculkan ide-ide yang luar biasa. Oh ya, luar biasa sekali Ibu. Nah, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih ke Bu Weni terkait indikator yang ingin Ibu capai. Bagaimana itu Bu? Ya, jadi dari proses coaching yang tadi sudah saya lakukan,
sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi masalah, rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang telah dibuat. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach yang untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Oke, bagus sekali tadi Bu Weni sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga Bu Weni saya amati dalam melakukan proses coaching sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, dan rencana aksinya yang diusung itu berasal dari coach sendiri serta tanggung jawab coach. Nah, tadi saya juga mendengar nih percakapan Bu Weni dengan coach sudah bagus, di mana Bu Weni sudah fokus terhadap percakapan, yang artinya Ibu sudah presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Weni sudah mendengarkan secara aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, serta pertanyaan yang disampaikan Bu Weni itu sudah bagus Bu, sudah berbobot. Itu dari pengamatan saya. Luar biasa sekali Bu Weni apa yang sudah dilakukan Bu Weni dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Weni dapat dimaksimalkan lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Ya, terima kasih Bu Handa. Untuk kedepannya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching adalah yaitu lebih memahami lagi, lebih mendalami lagi tentang alur Tirtanya, supaya kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Wow, luar biasa sekali Ibu ini. Jadi, Bu Weni akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching ya Bu. Dan semoga semakin baik ke depannya dalam proses coaching tersebut. Baiklah Ibu, terima kasih karena Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus. Sepertinya saya akhiri dulu ya Bu untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Bu Weni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Handa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.